Di jalur Bukit Tinggi Payakumbuh, tepatnya di Baso ya, atau selepas Simpang Sanduang. Di depan kita Pasar Baso. Posisi arah ke Payakumbuh ya. Cuman kita tidak ke Payakumbuh. Kita belok kanan arah ke Batu Sangkar ya. Pasar Baso di depan ya. Kita belok kanan arah ke Batu Sangkar. Lanjut. Perjalanan kita dari simpang atau dari Baso ini ke Batu Sangkar kurang lebih 1 jam ya. Kita merasa jarak tempuh 1 jam perjalanan dari Pasar Baso. Jadi perjalanan kita dari Baso ke Batu Sangkar. Tidak dari Bukit Tinggi saja kita ambil rekaman ya, alasannya seperti ini ya rekan-rekan. Kalau yang dari Bukit Tingginya kita juga pernah ambil gambarnya atau videonya yang perjalanan dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh ya. Jadi rekan-rekan bisa melihat perjalanannya dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh atau hingga ke Baso di album playlist ya, atau cari saja di channel saya ini, di channel Jalan Raya Minang Sumbar. Dari Bukit Tinggi ada 2 jalan alternatif ya ke Kota Batu Sangkar. Pertama yang dari sini arah dari Bukit Tinggi Batu Sangkar via Baso ya. Yang kedua Bukit Tinggi Batu Sangkar via Padang Panjang. Kilometernya atau jarak tempuhnya tidak jauh, selisih beda ya rekan. Paling 10 atau 5 menit saya merasa selisih waktunya. Selisih kilometernya pun juga tidak seberapa beda. Cuman bedanya kondisi jalan ya. Saya merasa kondisi jalan dari Bukit Tinggi ke Batu Sangkar via Padang Panjang mungkin lebih baik ya, atau lebih bagus jalan rayanya daripada yang ke via Baso ini ke Batu Sangkar. Dari segi ukuran udah jelas beda ya. Pertama dari Baso hingga ke Batu Sangkar ukurannya agak sedikit beda, kecil ya bidangnya. Yang kedua kita jalan yang ke Batu Sangkar dari Bukit Tinggi via Baso udah banyak yang rusak juga, yang arah bagian dari Tawek Patah sampai ke kota ya. Nggak tahu juga ya kalau pada saat ini sudah baik ya, atau sudah ditampal atau mungkin sudah diaspal baru ya. Kalau dari Bukit Tinggi ke Batu Sangkar via Padang Panjang, yang pastinya dari Bukit Tinggi ke Padang Panjang itu udah pasti bagus ya. Boleh dikatakan tidak ada yang cacat atau rusak jalannya, aspalnya. Terus yang dari Padang Panjang arah ke Kubu Karambia itu saya melihatnya juga bagus ya, juga dibilang tidak ada yang rusak jalannya. Paling ada kemacetan mungkin karena ada pembangunan jembatan baru ya di lewat gunung ya, atau menjelang Kubu Karambia. Terus yang dari Kubu Karambia arah ke Batu Sangkar jalannya cukup lebar juga, tidak boleh dikatakan tidak ada berlubang ya. Cukup bagus ya, juga lebar jalannya. Paling di menjelang dari Simpang Manunggal arah ke Odobo mungkin agak sedikit beda sedikit ukurannya, mungkin sama dengan yang sekarang ini ya. Tapi kalau dari Kubu Karambia hingga ke Simagu itu boleh dikatakan bagus juga jalannya. Beda dengan yang dari Baso arah ke Batu Sangkar atau Bukit Tinggi Batu Sangkar via Baso. Itu yang kita lihat sekarang udah banyak yang berlubang atau juga bekas-bekas
tambal ya, yang mudah terangkat aspalnya. Kita pun bawa motor di jalur ini atau di lokasi ini dari Basu arah ke Batu Sangkar itu memang tidak nyaman ya, karena jalannya itu sedikit banyak rusak ya. Ada yang berlubang seperti yang kita lihat sekarang. Yang kedua, jalannya bidangnya agak terlalu kecil. Kalau dari Tebet Patara ke Batu Sangkar emang dibilang lebar ya. Cuman terakhir kita ke Batu Sangkar via Basu ini dari Tebet Patara hingga ke kota itu terlihat kurang bagus juga. Sudah banyak yang berlubang juga, sudah banyak yang ditambal terus terangkat aspalnya. Jadi kita pun bawa motor atau mobil pastinya kurang begitu nyaman kalau jalan kurang bagus atau banyak yang rusak. Dari Bukit Tinggi ke Batu Sangkar via Basu ini umumnya seperti Grandson ya. Lagi HMS kalau nggak salah, KMS atau HMS ya, yang bus antar kota dalam provinsi yang dari Bukit Tinggi, Batu Sangkar via Basu. Cuman busnya sudah kebanyakan yang sudah tua ya. Lagian juga sepi penumpang yang jalur Bukit Tinggi Batu Sangkar via Basu ya. Kalau dari Bukit Tinggi Batu Sangkar via Padang Panjang, itu sejenis mobil kecil ya, bus ini angkutan umumnya. Karya Abadi Pelita yang warna putih, yang Karya Abadi kalau nggak salah yang warna merah itu rekan-rekan. Jadi rekan-rekan yang di Bukit Tinggi mau ke Batu Sangkar ada 2 jalur ya menuju Batu Sangkar. Dari Bukit Tinggi ke Batu Sangkar via Basu yang saat ini kita jalani. Yang kedua dari Bukit Tinggi ke Batu Sangkar via Padang Panjang. Seperti Grandson ya. Ini bus besar nih, pariwisata ya. 2 unit dari Batu Sangkar ya. Paling dari Pagaruyung ya. Terlihat jelas agak kecil ya ukuran jalannya. Yang keduanya banyak berlubang juga seperti ini. Apalagi kalau sudah musim hujan, jalannya ini pokoknya nggak enak ditempuh, nggak nyaman. Ini seperti yang di depan nih, ini Grandson itu berkemungkinan dari Sawah Lunto ya. Selain Grandson juga ada seperti ini yang Batu Sangkar. Kalau nggak salah Muaro Jaya ya, Muaro Jaya yang ke Sijunjung ya. Nah, itu semuanya busnya bagus tuh. Baru juga yang busnya yang Muaro Jaya. Kalau nggak salah Muaro Jaya yang merek tulisan busnya Bukit Tinggi Sijunjung via Batu Sangkar. Artinya kita busnya ke Sijunjung ya, cuman kitanya bisa naik ke Batu Sangkar ya, seperti itu rekan-rekan. Busnya juga bagus semuanya. Di depan ada L300 dan Scoopy.
Jadi kita masih di Kecamatan Basu ya, menjelang ini perbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar ya. Jadi kita masih di Kabupaten Agam. Kalau nggak salah di sini perbatasannya, perbatasan Kabupaten Agam dengan Kabupaten Tanah Datar. Kalau sudah masuk truk yang muatan besar tuh, yang muatan berat tuh udah susah ya, selisih entah ini. Nah, di sini emang ada jalan yang agak lebar ya, aspalnya juga bagus, cuman tidak beberapa kilo ya. Sekitar 2 atau 3 kiloan yang seperti yang bagus ya. Ini yang lebar. Nah, ini yang nggak lebar nih rekan-rekan, aspalnya. Samping kiri dan samping kanan ada ini pedagang atau pondok jeruk ya. Jadi rekan-rekan yang kayak Batu Sangkar via Basu bisa beli oleh-oleh buah-buahan ya, jeruk. Di sepanjang jalan banyak yang berjualan jeruk. Nah, ini perbatasan Agam dengan Tanah Datar nih rekan-rekan. Nah, itu tandanya yang di sebelah kanan. Artinya kita sudah melewati atau meninggalkan Kabupaten Agam, dan kita udah masuk Kabupaten Tanah Datar. Berarti posisi yang jalan yang lebar ini yang bagus nih di perbatasan rupanya. Kalau bagus seperti sekarang kan enak bawa motor, kita nyaman kan.
Di depan ada simpang ya. Yang belok kiri ini arah ke ada tempat wisata ya, di dalamnya objek wisata. Terlihat di ujung jalan Gunung Sagu di Kabupaten 50 Kota ini. Jadi posisi kita ini di antara 3 kabupaten nih rekan-rekan. Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota bagian arah kanan kiri ya kita, dan Kabupaten Tanah Datar arah bagian kanan kita, dan bagian di belakang kita Kabupaten posisinya Kabupaten Agam. Kalau saat ini kita udah masuk ini Kabupaten Tanah Datar. Di 3 perbatasan ya, 3 perbatasan kabupaten. Depan ada 2 jembatan ya, yang pastinya kita ambil jalan kiri. Nah, ini udah salah ini. Harusnya dia ambil sisi kiri juga ya, jalan. Ya kebetulan kita motor, kalau mobil tadi udah adu banteng. Depan ada sumbangan, sumbangan masjid yang di sebelah kiri ada. Nah, di lokasi ini jalan mulai ini lebarnya ini lagi ya, minim lagi. Juga banyak lubang nih, udah mulai berlubang. Oh, ini sudah diaspal ya, sepertinya ini. Sudah diaspal ya. Ini lokasi ini sebelum diaspal ini sangat rusak ya. Hari itu kita juga pernah lewati ini sebelum diaspal.
Oh, tidak semua di aspal ya, sepertinya ditambal ya sebagian. Di depan kita ada simpang, di sebelah kiri arah ke bawah ya. Jadi yang arah ke bawah ini arah ke Payakumbuh ya rekan-rekan. Posisi yang di belok kiri ke Payakumbuh ya. Jadi kita lurus menuju kota Batu Sangkar. Jadi simpang tadi 3 jalur ya, artinya 3 kabupaten ya, arah ke Kabupaten Agam posisi kita dari tadi, Tanah Datar yang sekarang, dan 50 peta arah yang belok kirinya tadi itu, arah ke Barula. Nah, ini saya jalan sebelumnya sangat rusak, ini udah di aspal. Cuman belum dikasih ini ya, garis warna putih itu ya. Ya garis warna putih itu sangat pengaruh juga ya, kalau tidak ada dan tidaknya ya, seperti itu. Nah ini mulai copot lagi ya, aspal baru ditambal. Ya seperti malam, kalau malam kalau jalan, walaupun jalan itu nggak ada lubang, walaupun jalan itu aspalnya itu bagus, cuman kalau tidak ada garis yang ada di tengah itu, kitanya kurang pedoman juga rekan-rekan. Lagi tidak ada penerangan. Jadi garis tengah itu sebagai pedoman juga kita ya, di posisi kita itu, apa di pinggir arah kiri atau sudah di tengah atau sudah melewati atau mengambil jalan yang lawan arus gitu. Sangat pengaruh garis tengah, apalagi malam. Di sini juga masih banyak yang berlubang jalan.